Halo, halo Pak Polisi, halo hukum, halo negeri, halo bangsa, halo penyidik. Setiap saya tanya, sibuk, nanti Gus, sabar. Kasusnya Gus Nur sudah naik, Ini kudu misuh yang ini enggak aku. Gus Nur anjing, Gus Nur asu, Gus Nur wedus, Gus Nur dajal, Gus Nur anak pelacur. Coba dilaporkan sama Gus Nur di Polda Jawa Timur, sampai sekarang 2 tahun ngambang, uap, nggak diproses. Tapi begitu aku dilaporkan Palu sidang vonis, Surabaya sidang vonis, Jakarta tangkep tengah malam, laptop, handphone, wifi rampas, penjara. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Nah, sekali lagi memang itu kejanggalan, sebatas informasi saja. Saya tidak menuntut apa-apa, saya menerima kenyataan takdir dari Allah ini yang sudah terjadi, tapi hanya sedikit kejanggalan dan untuk koreksi kita bersama, terutama terkait dengan undang-undang ITE yang seringkali digunakan atau disalahgunakan untuk menjerat aktivis-aktivis yang berseberangan dengan penguasa. Dan saya memang dilaporkan oleh pengacara dari seorang pengebudi ini, sehingga memang kemungkinan sangat kecil saya bisa lepas dari jerat, karena memang yang melaporkan adalah orang besar, Ustaz. Kurang lebih seperti itu, Ustaz. Insya Allah kalau mendengar penjelasan secara utuh, orang bisa menilai lah saya seperti apa ya. Ya, benar sekali, Gus Nawawi. Bukan hanya Gus Nawawi, saya sendiri menangani kasus itu banyak ya. Ada Bu Rini Sulistiawati, ada Suherman, ada kemudian termasuk Ali Barsah, ada juga beberapa yang lain nggak naik kasusnya. Itu rata-rata tidak semua diperlakukan sama di muka hukum. Hanya kebetulan bahkan sampai di Pengadilan Negeri Bekasi, sampai hakimnya itu ketelucut ngomong, ini karena apes saja. Nah, begitu bahasanya. Jadi memang tidak ada penegakan hukum yang benar-benar tegak, dan kalau sudah sampai ke pengadilan mau tidak mau ya harus dihukum. Nah, ini adalah koreksi kita dalam proses penegakan hukum kita. Insya Allah, Gus, kita tidak akan pernah memiliki praduga buruk, apalagi di tengah rejim yang seperti ini. Bahkan kita juga tahu Joko Chandra tadi juga justru di-porting ya kan, hukumannya, sementara Habib Muhammad Rizik Syihab diperkuat, vonisnya 4 tahun penjara. Nah, Gus, ini kan ada rencana kasasi gitu. Itu kan urusan PH begitulah, karena bagaimanapun kan ada ikhtiar. Ada bahasa yang monggo Gus Nur, monggo. Silakan. Ini materinya Gus Nawawi barusan ini saya tambah dikit aja. Jadi monggo. Saya ini kan ada akun YouTube ya dari pihak sana ya. Itu tiap hari nyerang saya. Gus Nur asu, Gus Nur anjing, Gus Nur dajal, Gus Nur penipu, Gus Nur wedus, Gus Nur mecah belah umat, Gus Nur mecah belah bangsa, dan banyak lagi. Ini menurut Mas Ahmad luar biasa enggak? Terus sudah kita laporkan kan ke Polda Jatim? Ke Polda Jatim. Ini sudah hampir setahun atau 2 tahun ini. Mana? Halo Pak Polisi, halo hukum, halo negeri, halo bangsa, halo penyidik. Setiap saya tanya, sibuk, nanti Gus, sabar. Kasusnya Gus Nur sudah naik, Ini kudu misuh yang ini enggak aku. Gus Nur anjing, Gus Nur asu, Gus Nur wedus, Gus Nur dajal, Gus Nur anak pelacur. Coba dilaporkan sama Gus Nur di Polda Jawa Timur, sampai sekarang 2 tahun ngambang, uap, nggak diproses. Bone ancuk. Tapi begitu aku dilaporkan Palu sidang vonis, Surabaya sidang vonis, Jakarta tangkep tengah malam, laptop, handphone, wifi rampas, penjara. Padahal belum terbukti bersalah. Pengadilan belum vonis bersalah sudah dipenjara. Padahal itu umum sifatnya. Lah ini Gus Nur asu, Gus Nur wedus, Gus Nur anjing, Gus Nur dajal, tak laporkan, kok nggak ditangkap? Laknatullah. Ya.
seberat-beratnya itu ya Allah, hancurkan sehancur-hancurnya anak cucunya itu ya Allah. Nah gitu Mas Ahmad, barakallah. Dan saya setuju itu koreksi kepada aparat penegak hukum kita. Sebagaimana kita ketahui juga belum lama ini Ustadz Yahya Walmi yang beliau itu mengkritik sebuah kitab suci dengan kemampuan beliau, kafaah beliau sebagai seorang kristolog yang juga sebagai pendeta langsung ditangkap. Sementara para penista agama gerombolan Abu Janda, di Armando, Denis Regar itu sudah dilaporkan di daerah Jawa Barat, sampai hari ini juga tidak pernah diproses. Jadi kritik-kritik dari Gus Nur dan banyak lagi masyarakat lainnya saya harapkan kepada aparat penegak hukum sebagai cambuk, sebagai koreksi, sebagai cara untuk memperbaiki kinerja penegakan hukum, karena bagaimanapun kita ingin negara kita itu benar-benar menjadi Rechtsstaat, negara hukum, bukan Machtstaat, negara kekuasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga.